Shalom Dewasa Muda CK7, saya percaya saudara semua dimanapun kau berada hari ini kita siap sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan kita, amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya di rumah kami masing-masing kami bisa merasakan kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Di setiap kami siap memulai ibadah kami biar kau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey! Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Kami sungguh mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sama-sama, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini segenap iman kami Tuhan. Kami tidak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Sebab itu kami katakan pada Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kamu katakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey!
sorak-sorai bagi Sang Raja. Sebab hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin berserah Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus. Yes Lord. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup, kami mau akui kuasa-Mu Tuhan Yesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan dengan setat hatimu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. Serukan kebesaran, kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terjaga di tangan selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami mau akui kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus. Kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Hidup kami ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. In
Ini kepercayaan kami Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiralaba isyaralaba, biar Engkau yang bertata dalam hidup kami, Engkau yang berkuasa dalam hidup setiap kami, Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kepercayaan kami Tuhan, ini iman setiap kami. Yes Lord, yes Jesus. Come on, come on. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja. Mari dengan imanmu katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musim dalam hidup kami Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku. Yes Lord, come on church, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, yang berdaulat atas hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah isyaralaba takaralaba. Come on, come on, kami mau serukan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah isyaralaba. Yes Lord, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Come on, syaralaba takaralaba, biar segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Kau pusat penyembahan setiap kami Tuhan Yesus. Syaralabaralabaralaba takaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Yes Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Engkau pusat penyembahan kami. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, mari dengan imanmu. Nothing else, yes Jesus, nothing in this world will do. Jesus, you're the center, the center, and everything revolves around you. 'Cause nothing else matters, nothing else. Come on, nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart
Semua hanya tentang-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord, come on. From my heart to the heaven, it's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Come on, say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Sekali lagi nyatakan, say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Beri suara-suara yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, it's all about you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You deserve our praise, Lord. Engkau yang layak terima pujian dari kami, Tuhan. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Didi untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Kita tahu, sepanjang kita hidup adalah satu proses pembelajaran. Kita akan terus belajar. Dari kita bayi, ketika kita kanak-kanak, sampai kita tua nanti. Yang namanya manusia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Ketika kita bayi, apa sih yang kita pelajari? Ya, pasti kita belajar untuk minum susu. Setelah itu, makan makanan yang lunak. Setelah beberapa bulan, belajar untuk berdiri. Ya, setelah berdiri, belajar untuk merangkak. Setelah merangkak, berjalan, dan seterusnya. Dan begitu juga ketika kita menjadi kanak-kanak, kita sudah mulai mengenal pendidikan formal. Satu proses pembelajaran yang dilakukan secara lebih formal. Baik dari preschool, dari TK, sampai dengan universitas. Nah, setelah universitas, mungkin proses pembelajaran itu berhenti secara formal. Namun, apakah proses belajar itu berhenti serta-merta? Saya rasa tidak. Ketika kita bekerja pun, kita juga masih terus belajar. Belajar apa? Ya belajar menyesuaikan diri dengan rekan-rekan kerja kita. Belajar bertanggung jawab. Ya, dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita masuk ke dalam satu pernikahan, yang kita tahu di mana ranahnya Dewasa Muda sudah ada di tempat ini, kita juga terus belajar. Saya bersyukur sempat menghadiri Cool untuk pasangan muda. Nah, di situ saya belajar banyak. Untuk menjadi seorang pasangan muda, seorang ayah ataupun ibu, saya tahu itu tidak mudah. Banyak pergumulan. Tetapi ada kekuatan yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung dalam Cool. Proses belajar terus berjalan. Dan bahkan ketika kita tua pun, kita masih terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar menyesuaikan keadaan. Ya, belajar menerima bahwa mungkin secara fisik maupun berpikir kita sudah tidak selincah ataupun segesit seperti dahulu. Ya, kita tahu proses itu terus berjalan ya sampai Tuhan pada akhirnya memanggil kita. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa kita bisa belajar dari banyak hal. Dari Salomo, raja yang paling bijak. Di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berkata, "Belajarlah dari semut, hai orang-orang yang malas. Perhatikan tingkah lakunya dan jadilah bijak." Bayangkan, dari makhluk yang kecil sekalipun, Tuhan mau kita belajar. Ya, semut tanpa dikomandoi bergerak mencari makanan.
ia menyimpan ketika ada makanan dan digunakan pada waktu-waktu mungkin kekeringan ataupun kedinginan, sudah sulit untuk mencari makanan. Tuhan mau kita terus belajar. Bukan hanya itu saja. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, mengajar murid-muridnya. Ia mementori, ia membimbing, ia mendidik, ia mengarahkan, ia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, khususnya ke-12 muridnya, mengajarkan tentang apa? Tentang kebenaran kerajaan Allah. Tentang bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dan bahkan sampai Tuhan Yesus di penghujung hidupnya pun, ia masih mengajar. Apa yang ia ajarkan? Tuhan Yesus mengajarkan ketika ia di kayu salib, ketika dia sudah siap untuk menanggung segala dosa manusia. Setelah itu dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita bisa mengerti bahwa proses pembelajaran itu terus ada. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk terus belajar. Begitu juga dengan kita. Di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Di Efesus pasal yang keempat, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana menjadi manusia baru. Bahwa kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan harus menjadi manusia yang baru. Kita harus menanggalkan manusia yang lama. Kita tidak boleh lagi berkata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kotor yang tidak membangun. Tetapi kata-kata kita haruslah digunakan untuk membangun. Barang siapa yang mencuri sebelumnya, Rasul Paulus mau supaya kita tidak mencuri lagi. You see, setiap kitab di Alkitab, kita bisa lihat bahwa ada proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pada hari ini, saya terbeban untuk menyampaikan satu pesan di mana kita belajar dari satu hal yang sederhana. Kita mau belajar dari pensil. Ya, pensil yang kita pelajari adalah pensil yang mungkin zaman old, ya, bukan yang zaman now. Zaman now kita menggunakan mechanical pencil, ya, tapi dari pensil yang lama yang terbuat dari kayu ada beberapa prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Nah, yang pertama kita mau belajar apa sih yang istimewanya dari pensil itu? Pensil itu untuk menghasilkan satu tulisan, satu karya, pensil itu harus dipegang oleh orang lain. Jadi ini bicara apa? Bicara tentang kalau kita mau berguna seperti pensil, hidup kita adalah hidup yang diarahkan juga, dipegang juga. Pertanyaannya, siapa yang memegang hidup kita? Ya, kita tahu hidup kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Izinkan saya untuk membacanya untuk saudara-saudari. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, berusaha hidup seperti yang Tuhan mau, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Teman-teman, dipegang kadang-kadang nggak enak. Apalagi seperti pensil, tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Ya nggak mungkin pensilnya bergerak sendiri kan? Kalau bergerak sendiri itu namanya cerita horor itu ya, lain cerita. Tetapi pensil supaya bisa berfungsi dengan baik, melakukan tugasnya, pensil itu harus dipegang. Begitu juga hidup kita dipegang oleh Tuhan. Mari kita memiliki sebuah kerendahan hati supaya kita mau dipegang oleh otoritas kita. Kita tahu otoritas tertinggi kita adalah Tuhan. Namun, ketika kita bekerja, otoritas kita mungkin atasan kita. Dalam kita mungkin bergereja, berjemaat, otoritas kita adalah gembala kita. Pertanyaannya, maukah kita hidupnya diarahkan oleh mereka? Nah, saya yakin teman-teman, kalau hidup kita dipegang oleh tangan yang benar, oleh orang yang benar, pasti hidup kita akan berdampak. Pensil akan berdampak ketika ia dipegang oleh seorang
yang ahli menggunakannya. Pensil bisa dipakai untuk menulis, dan kata-kata yang ditulis bisa menyentuh hati, bahkan menggerak dan memporak-porandakan dunia. Ya, jadi kita mau belajar, teman-teman. Ya, hidup kita ini mau dipegang oleh Tuhan, oleh otoritas kita. Amin. Ini mengingatkan saya tentang satu kisah di mana ada seorang tentara yang kelihatannya adalah seorang pemimpin sedang mengatur barisannya membangun benteng pertahanan. Kita tahu untuk membangun benteng pertahanan diperlukan kantung-kantung pasir, ya. Itu harus diisi dengan pasir, lalu ditumpuk, disusun sedemikian rupa. Ketika zaman perang, ketika ada perperangan, itu bisa melindungi nyawa. Itu bisa membuat tempat untuk para tentara itu berlindung. Dan seorang tentara ini, yang sepertinya adalah seorang pimpinannya, sedang mengatur, bukan hanya mengatur, tapi ngebos bawahan-bawahannya. Ayo kerja, lebih keras lagi, lebih cepat lagi. Jangan malas-malasan, ayo kerja. Sedangkan dia sendiri, apa yang dia lakukan? Apakah dia bekerja dengan aktif? Tidak. Namun, ada seorang datang menggunakan baju biasa, dan dia menghampiri orang tersebut. Dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Tentara itu menjawab, kami sedang membuat benteng pertahanan. Lalu, orang yang berpakaian sipil itu kembali bertanya, mengapa Anda tidak ikut membantu? Tentara itu pun menjawab, saya pimpinannya. Untuk apa saya ikut bantu mereka? Biarlah mereka kerja sendiri. Oh begitu, ya, kata orang yang menggunakan baju pakaian sipil tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia pun turun dari kudanya, lalu membantu orang-orang tersebut. Ketika ia membantu bekerja bersama-sama, singkat kata, pekerjaan pun selesai. Pekerjaan tuntas, semua tentara kelihatan tersenyum, ya, saling menyemangati, saling mengucapkan, menguatkan satu sama lain atas kerja keras yang sudah dilakukan. Lalu, orang yang berpakaian sipil itu pun menghampiri si tentara tersebut. Dan ia berkata, Pak, lain kali kalau Bapak hanya bisa mengarahkan, tidak menjadi contoh, ya, Bapak sebaiknya lapor ke atasan Bapak yang tertinggi. Dan ketika tentara itu melihat, mengamati dengan seksama, alangkah terkejutnya. Kenapa? Karena orang yang sedang bicara dengan dia merupakan jenderal tertinggi. Siapa jenderal tersebut? Jenderal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jenderal George Washington. Kita bisa melihat kerendahan hati seorang jenderal yang ia tahu tugasnya bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menjadi contoh. Apa yang kita bisa petik dari kisah tersebut? Sebagai bawahan, kita mau hidup kita dipegang, diatur. Sebagai atasan, memang kita perlu mengatur, tapi milikilah kerendahan hati untuk turun terjun bersama-sama. Amin. Kita bersyukur kita memiliki pemimpin yang memberi teladan. Kita tahu bagaimana gembala kita, Dr. Yanto, begitu memberikan teladan yang sedemikian rupa, sehingga jika kalau kita tidak mengikuti teladannya, wah, ya, rasanya kurang cocok, rasanya kurang pas. Ya, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa yang kita bisa ambil dari pensil? Nah, yang kedua adalah pensil supaya bisa terus dipakai, pensil itu harus diraut, ya, diserut. Ya. Ketika diserut, saya yakin itu terjadi gesekan, terjadi hal yang kurang menyenangkan. Ya. Poin yang kedua, untuk bisa dipakai, kita harus selalu dipertajam. Saya ulangi, kita harus selalu dipertajam. Seperti pensil dipertajam dengan serutan, supaya ia tetap pointy dan bisa menulis, melukis dengan baik. Nah, teman-teman, ada satu kisah di mana ini kisah dari India, ya, kisah dari India, di mana
ada satu pemimpin mereka ya yang menjadi teladan mereka, yaitu Mahatma Gandhi. Nah, pada satu hari ada seorang ibu dan anak yang datang kepada Pak Gandhi. Ia datang, ibu tersebut datang dan berkata kepada Mahatma Gandhi, "Pak, saya minta tolong ya Pak." "Ya Bu, apa yang saya bisa lakukan?" Ibu itu berkata, "Pak, tolong nasihatin anak saya. Anak saya ini doyan banget makannya yang manis-manis terus. Saya sampai takut, khawatir kalau anak ini nanti akan giginya rusak dan mungkin memiliki penyakit di kemudian hari karena kecintaannya akan gula, akan hal-hal yang manis." Lalu Gandhi pun terdiam. Dia tidak menjawab. Dia hanya merenung sejenak. Lalu dia berkata kepada ibu dan anak tersebut, "Nak, Ibu, kembali kepada saya beberapa minggu ke depan. Saya tidak bisa memberikan nasihat apapun sekarang." Ibu tersebut agak kecewa, berpikir, "Lah, udah jauh-jauh saya datang, tapi untuk memberikan satu nasihat yang sederhana saja, kok rasanya nggak bisa? Kok rasanya sulit?" Lalu apa yang ibu itu lakukan dan anak itu? Mereka pulang. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian mereka kembali ketemu dengan Gandhi. Lalu ibu itu menyapa, "Pak, masih ingat saya?" Gandhi berkata, "Ya, saya ingat Ibu." "Pak, bagaimana? Apakah sudah bisa memberikan nasihat untuk anak saya?" Lalu Gandhi merendahkan badannya sedikit, membungkuk dan menepuk bahu anak tersebut. Beliau berkata, "Nak, kamu jangan banyak makan yang manis-manis. Sedikit-sedikit boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dengar ya nak." Anak tersebut pun mengangguk dan berjanji kalau ia akan mengurangi makanan yang manis-manis yang biasa ia konsumsi. Dan ibu itu pun terheran. Ia berpikir, "Pak, kan ini hal yang sederhana Pak. Kenapa Bapak tidak lakukan hal tersebut?" Gandhi berkata, "Ibu, ketika Ibu datang dan meminta tolong kepada saya, pada saat itu pun saya masih suka makanan yang manis-manis. Dan saya tidak bisa memberikan nasihat untuk mengurangi makan yang manis-manis kalau saya sendiri masih melakukan hal tersebut." Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita bisa lihat bahwa Gandhi practice what he preaches. Sebelum dia bisa menasihati, ia terlebih dahulu melakukannya. Diproses nggak enak. Saya yakin di proses itu nggak enak. Mungkin teman-teman hari ini sedang melewati proses. Proses apa? Banyak proses. Mungkin proses pekerjaan. Hari-hari ini kita tahu masih menantang, masih dalam keadaan yang waspada, khususnya untuk kota kita, bangsa kita. Tidak mudah melewati proses ini. Mungkin omset kita sedang turun. Mungkin pekerjaan kita sedang kena kurangi pembayarannya. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain di mana kita tidak bisa bebas seperti dahulu. Tetapi, teman-teman, kalau kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk mempertajam skill set kita, mempertajam karakter kita, saya yakin kita bisa belajar sesuatu, memetik sesuatu dari pandemik ini. Amin. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Jangan cuma punya mental, tunggu aja deh. Nanti setelah lewat pandemi, baru aku ikut cool lagi. Baru aku ibadah lagi. Kalau sekarang, ibadah online. Nggak usah deh, ya. Kayaknya ngapain sih ibadah-ibadah online? Jangan, teman-teman. Mari kita menggunakan waktu yang ada ini untuk belajar. Belajar apa? Belajar menguasai diri. Belajar menahan diri. Dan belajar yang terutama untuk intim dengan Tuhan. Amin? Ya, kita sangat bersyukur begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh gereja supaya kita bisa belajar. Kita bisa dipertajam. Ketika kita sudah tajam, benda-benda yang tajam
akan melakukan tugasnya dengan baik. Orang yang tajam, orang yang sharp, itu akan berfungsi dengan baik. Mari kita belajar. Ya, saya sendiri diproses. Saya ingat beberapa, sudah cukup lama, kayaknya belasan tahun yang lalu, saya menuliskan rencana pembacaan Alkitab. Saya tempel, waktu itu masih menggunakan komputer biasa ya, monitornya. Lalu murid saya datang bertanya, "Apa itu, Pak?" Saya bilang, "Ini rencana untuk baca Alkitab." "Oh begitu. Bapak sudah sampai mana?" Saya bilang, "Ya saya baru sampai kitab ini." Ya. "Oh begitu, Pak." Dan yang lucunya, setahun kemudian murid yang sama itu kembali lagi ke meja saya. Dan dia bertanya lagi, "Pak, Bapak udah selesai belum baca Alkitabnya?" Ketika saya mendengar itu, saya langsung seperti, aduh, ya, tertemplak gitu ya. Aduh, kenapa dia nanya lagi? Dan pada saat itu, jujur, bacaan Alkitab saya masih turun naik. Banyakan turunnya daripada naiknya. On and off. Tapi kebanyakan off-nya daripada on-nya. Dan jujur, hati saya merasa kurang nyaman. Dalam hati saya, aduh asem ya kamu ya. Pakai nanya-nanya lagi kayak begini. Tetapi itulah proses. Dari saat itu, saya benar-benar membulatkan tekad. Saya mau kenal Tuhan lagi. Mau mencintai Tuhan lebih lagi. Saya ambil waktu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, ya, proses pembacaan Alkitab, pembelajaran, terus. Ya. Saya tidak akan berhenti belajar. Karena saya tahu, orang yang tajam, pensil yang tajam, akan digunakan dengan baik. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, teman-teman. Di pensil yang zaman old itu, zaman dulu itu, di ujungnya itu ada penghapusnya. Ya, atau biasa disebut ada setipnya. Ya. Dan penghapus itu apa gunanya? Untuk menghapus kesalahan yang ada. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar adalah perbaiki kesalahan yang ada. Amin. Ya, Tuhan tertarik bukan dengan masa lalu kita, tetapi Tuhan tertarik dengan masa depan kita. Allah sudah berjanji, Ia akan membuang dosa kita ya, ke dalam tubir laut. Dosa kita sudah dibuang dari timur sampai ke barat. Jauh banget. Artinya Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Kita mau belajar juga, teman-teman. Kalau kita memiliki sebuah kesalahan atau beberapa kesalahan, yuk belajar dari pensil. Kita hapus atau kita perbaiki kesalahan kita. Amin. Ya, nggak mudah untuk mengaku kita bersalah. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa mengakui, ya saya salah dan saya mau memperbaikinya. Namun saya yakin komunitas Dewasa Muda CK7 adalah orang-orang yang masuk kategori berhati besar. Ketika kita berbuat salah dan Roh Kudus mengingatkan kita, kita memperbaikinya. Amin. Nah, ada satu kisah yang saya pikir kisah ini fiksi, tapi ada satu pelajaran yang bisa kita petik. Yang namanya kisah nenek dan bebeknya. Ya. Pada satu hari, ada dua orang anak, kakak beradik, yang memutuskan untuk menginap di tempat neneknya, di rumah neneknya, yang berada di pinggiran kota, ya, sedikit masuk ke pedesaan. Mereka sangat senang tinggal dengan neneknya, karena kita tahu ya, grandmother love us in a different way from our parents. Kita tahu, kasih seorang nenek, wow ya, makanan, ya, jajanan, segala yang kita butuhkan, yang bahkan berlebihan bisa diberikan kepada kita. Nah, pada satu hari, sang anak sedang bermain, ya, bermain dengan batu. Karena ada sungai, dia lontarkan batu tersebut untuk memantul pada sungai, ya. Pertama-tama berjalan dengan baik. Ia melontarkan, sehingga satu saat, satu titik, ia melakukan kesalahan, ya. Dia meleset dan batu yang dia lempar memantul ke tanah dan mengenai leher dari bebek neneknya.
Lalu bebeknya begitu kena, langsung ya, bebeknya pun terkapar. Anak itu langsung, aduh, gimana ini? Celakanya, sang kakak melihat perbuatan adiknya. Lalu ia berkata, wah ya, kamu sudah membunuh nenek punya bebek. Mau nggak aku simpan rahasia ini? Ya, sang adik nggak ada pilihan lain kan? Dia berkata, iya, saya mau. Ya, jangan bilang ya sama nenek ya. Oke, tapi kamu harus menggantikan tugas-tugas saya di rumah ya. Oke deh. Ya, walaupun dengan tidak senang hati dia melakukan. Ya, jadi kakaknya itu kalau haus, adek ambilkan minuman, adek ambilkan makanan, adek sapu halaman. Ya, sampai satu titik adik itu merasa sangat-sangat lelah. Kenapa? Ia merasa dipermainkan. Dan ketika ia berusaha untuk menolak, apa yang sang kakak lakukan? Kakak itu akan menghampiri dia dan berkata, ingat sama bebek? Aduh, begitu ingat sama bebek ya, dia langsung takut lagi. Gimana nih, nggak mau ngecewain hati nenek? Ya udah deh, dengan berat hati dilakukan lagi yang kakaknya mau. Nah, sehingga satu saat dia udah nggak tahan lagi, dan neneknya mengajak mereka, yuk makan malam ya, makan malam. Ketika makan malam tiba, sang adik itu akhirnya memutuskan untuk jujur. Dia berkata kepada neneknya, Nek, aku mau mengaku dosa, mau mengaku kesalahan. Neneknya bilang, ada apa? Begini Nek, sebenarnya aku tidak sengaja sudah membuat bebek nenek mati. Oh gitu. Iya Nek. Lalu kenapa tiba-tiba baru ngaku sekarang? Ya tadinya sih aku mau rahasiain, tapi kakak tahu dan kakak gunakan itu supaya saya melakukan pekerjaan dia. Lalu neneknya bilang, oh gitu. Kamu tahu cucuku? Sebenarnya nenek sudah tahu. Hah? Anak itu terkejut kan? Nenek udah tahu. Kenapa nenek gak bilang? Ya, nenek mau lihat sampai titik mana kamu mau ngaku, mau jujur sama nenek. Lalu anak itu pun bilang, ya, kalau udah tahu mah, aku datang kepada nenek dari tadi, dari awal, jadi aku gak usah diperlakukan seperti ini oleh kakak. Lalu nenek itu berkata, ya, harusnya kamu lakukan itu. Ya, mari kita makan. Dan ketika makan, mereka kaget karena makanannya adalah bebek. Dagingnya daging bebek. Jadi bebek yang itu, yang mati itu dipotong oleh neneknya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari hal tersebut, dari cerita tersebut, teman-teman? Ya, si anak itu seperti kita, membunuh bebek itu, ya, seperti melakukan sebuah dosa, melakukan satu kesalahan. Ada dua pilihan, ya, mengaku kesalahan ataupun menyimpan kesalahan tersebut. Sang kakak itu seperti si iblis, ya, yang menggunakan kesalahan tersebut untuk keuntungannya. Sang nenek itu seperti Tuhan, ya, yang sudah tahu dan menunggu kita. Nah teman-teman, dari cerita yang sederhana ini, apa sih pesannya? Begini teman-teman, kita pasti melakukan kesalahan. Apalagi di pandemi ini, mungkin banyak orang yang sedang tegangan tinggi, kebanyakan di rumah, kelamaan di rumah, ataupun karena keadaan yang ada, sehingga banyak melakukan kesalahan. Pilihannya cuma dua. Apakah kita mau datang kepada Tuhan, ya? Kita mau datang kepada Tuhan dan mengaku dan minta Tuhan pulihkan kita, atau kita mau seperti anak tersebut. Daud memilih untuk datang kepada Tuhan, ya. Daud minta ampun ketika dia sudah disadarkan oleh Nabi Nathan akan dosanya terhadap Batsheba dan juga terhadap Uria. Pembebasan dari Tuhan walaupun ada konsekuensi, tapi pembebasan itu membuat ia merasa terlepas, ya. Membuat ia merasa pengampunan tersebut membuat ia merasa terbebas. Nah teman-teman, hari ini
Yuk kita evaluasi diri. Siapa sih yang butuh pengampunan? Semua orang butuh pengampunan. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan kita, anak-anak zaman now, ya, muda-mudi zaman now, kita butuh pengampunan Tuhan. Masalahnya, mau nggak kita datang kepada Tuhan? Tuhan sudah berjanji, teman-teman. Tuhan, Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia penyayang. Dia tunggu, teman-teman. Mau nggak? Yuk, datang kepada Tuhan. Kesalahan kita, kehilafan kita, kita datang, kita akui kepada Tuhan. Tuhan tolong. Mungkin hari-hari ini kita sedang meragukan Tuhan. Melalui segala yang terjadi, kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Yuk datang kepada Tuhan, yuk. Cerita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita, membebaskan kita. Amin. Nah, poin yang keempat, yang terakhir. Dalam pensil, ya, yang keempat, apa yang ada di dalam pensil, itulah yang terpenting. Kita tahu ya, pensil itu tengahnya, itu bagian yang paling penting. Luarnya hanya kemasannya supaya bisa enak dipegang dan juga enak dilihat, ya. Tapi yang terpenting adalah dalamnya. Begitu juga dengan kita manusia. Yang di dalam kita itu jauh lebih penting dari apa ada yang di luar kita. Di luar mungkin kita bisa tutupi dengan barang-barang yang bermerek, barang-barang yang mahal, yang mewah. Tetapi di dalam hati kita, itulah hal-hal yang akan diselidiki oleh Tuhan. Di kisah ketika Daud dipilih oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat yang 7b, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan sedang cari nih hati-hati kita. Ada nggak hati kita yang benar-benar mau diubahkan? Ya, Daud tahu benar, teman-teman. Kalau hati itu penting, roh Tuhan itu penting. Hati kita ini yang membedakan kita. Hati kita ini yang membuat kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, ya, dengan roh kita. Ya, Daud tahu ketika dia sadar akan dosa-dosanya, dia bilang sama Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu hati itu penting. Keintiman dengan Tuhan itu penting. Mungkin pencapaian manusia, pencapaian materi, pencapaian usaha, pekerjaan, kelihatannya seperti itulah yang dilihat orang. Tetapi jauh lebih dari itu, teman-teman. Yuk, komunitas dewasa muda, kita persiapkan hati kita. Di dalam kita, karakter-karakter kita yang mungkin orang gak lihat, tapi Tuhan tahu. Ya, hari-hari ini mungkin kita ngerasa, kok Tuhan, kayaknya perbuatan baikku gak kelihatan. Kayaknya ibadahku gak bermanfaat, Tuhan. Teman-teman percaya, Tuhan Allah yang melihat hati. Kita jaga hati kita terus, karena kita tahu dari hati kitalah terpancar kehidupan. Amin. Ya, kehidupan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, itu meluap dari hati. Itu ekspresi dari hati kita. Yuk kita jaga hati kita. Ya, jangan izinkan kecemaran merasuki hati kita. Dendam, iri, dengki, amarah mengotori hati kita. Tapi biar kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Sehingga apa yang kita tidak bisa lakukan sebelumnya, Roh Kudus mampu mengerjakannya. Roh Kudus mampu menjamah hati kita. Amin. Ya. Saya akan kembali mengulang. Kita belajar dari pensil 4 hal yang sederhana. Ya, yang pertama, dipegang oleh orang lain. Ya. Yang kedua, pensil harus selalu dipertajam. Pensil ada penghapusnya. Perbaiki kesalahan yang ada. Yang keempat,
isi pensil atau penselet tersebut adalah hal yang terpenting dalam hidup kita, hati kita, karakter kita. Itulah yang terpenting. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita terus diperbaharui, terus dipertajam, dan terus semakin excellent dalam usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita, karena kita pribadi yang tidak berhenti belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami bisa belajar dari begitu banyak hal. Namun hari ini kami mau belajar dari pensil. Hal-hal yang sederhana Tuhan, barang yang sederhana, namun sungguh kami bisa belajar. Terima kasih Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk bisa terjamah hatinya, bisa tahu dan peka apa tuntunan Tuhan yang sedang Tuhan berikan, yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk semua yang mendengarkan Tuhan pesan ini, biar Tuhan yang menjamah hati mereka. Tuhan, Kau yang tahu keadaan mereka. Pulihkan selalu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi alat-alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas bantuannya dari Saudara Yanto, kembali dari GBI PRJ CK7. Terima kasih buat bantuannya, berupa sembako saya sudah terima sembakonya dari CK7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7, bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa, dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh
halau semua Tuhan, virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBIPRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.